Kebakaran hutan Perancis meluas 12.000 warga mengungsi. Trump menyatakan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran berakhir. Ribuan warga Irak iringi pemakaman Khamenei di Najaf. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, tim penyelamat Pakistan menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 yang jatuh di lepas pantai negara itu. Hingga Rabu malam, 5 awak pesawat masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan. Tim gabungan berhasil menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 di perairan selatan Pakistan setelah melakukan operasi pencarian selama 12 jam. Rekaman menunjukkan petugas mengangkat puing-puing pesawat dari laut sebelum memuatnya ke atas kapal penyelamat. Bangkai pesawat ditemukan sekitar 53 mil laut di selat kota Ormara. Pesawat kargo milik maskapai K2 Airways yang berangkat dari Karachi dilaporkan tiba-tiba kehilangan ketinggian sebelum putus kontak dengan petugas pengatur lalu lintas udara pada Selasa malam. Sebelum hilang kontak, pesawat dilaporkan mengalami gangguan pada sistem navigasi. Hingga kini 5 awak pesawat masih dinyatakan hilang. Otoritas Pakistan terus mengerahkan tim pencarian melalui jalur laut dan udara untuk menemukan para korban serta menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang dibawa topan Maisyak memicu banjir besar di kota Qingzhou, wilayah otonom Guangxi, China Selatan. Pemerintah setempat menetapkan bahwa status siaga merah tingkat peringatan tertinggi setelah luapan sungai dan genangan air melumpuhkan berbagai kawasan. Rekaman video memperlihatkan jalan-jalan kota terendam air berwarna keruh. Warga terpaksa berjalan menembus banjir, menggunakan rakit dan papan dayung untuk beraktivitas. Sementara pemilik toko berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dari genangan. Tim penyelamat diterjunkan menggunakan perahu karet untuk menjangkau permukiman yang terisolasi. Petugas juga memantau tanggul sungai, waduk, dan titik-titik rawan guna mencegah bencana yang lebih parah. 希望政府部門啊、有關部門啊，或者能夠支援一下我哋出入各方面啊，非常之困難。 Otoritas Guangxi melaporkan hingga Selasa malam sekitar 375.000 warga terdampak banjir, dengan 130.000 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bencana ini juga menyebabkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia dan 11 orang dilaporkan hilang. Sementara kerusakan infrastruktur memperburuk akses transportasi dan layanan dasar bagi masyarakat. Badan Meteorologi Cina memperkirakan curah hujan lebat masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, sehingga petugas siaga menghadapi potensi banjir susulan. Hingga kini, upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan warga relawan penyelamat dan diaspora Venezuela berkumpul di Puerta del Sol, Madrid, Spanyol untuk mengenang para korban gempa bumi yang dahsyat melanda Venezuela. Acara ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi para relawan yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Suasana harum menyelimuti acara penghormatan yang diisi dengan doa, tepuk tangan untuk para relawan, serta ungkapan duka dari keluarga korban dan masyarakat Venezuela yang tinggal di Spanyol. Presiden Komunitas Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dan tokoh oposisi Venezuela, Edmundo González, turut hadir dan menyapa para relawan yang sebelumnya terlibat dalam misi penyelamatan di lokasi bencana. Pemerintah Komunitas Madrid menyatakan acara ini digelar sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Venezuela
sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh tim penyelamat dan relawan yang telah berjuang menolong para korban. Sebelumnya, Madrid juga mengirimkan tim tanggap darurat Ericam beranggotakan 40 personel yang terdiri dari pemadam kebakaran, tim anjing pelacak, dan tenaga medis untuk membantu operasi pencarian di Venezuela. Desde la distancia, con mucho dolor, estamos de luto todos nosotros, todos los que estamos aquí, porque nos sentimos impotentes a veces por no poder ayudar como quisiéramos. Ayudamos con lo que podemos, reuniendo, dando ánimo, orando, ¿sabes? Lo que podemos en la distancia, enviando dinero, ¿sabes? Pero nos sentimos impotentes por tantas situaciones, impotentes porque a veces no llegan los recursos a las manos indicadas, impotentes porque no llegan los medicamentos o las ayudas en el momento indicado. Bagi diaspora Venezuela di Spanyol, yang merupakan salah satu komunitas terbesar di Eropa, acara ini menjadi momen untuk berbagi duka dan memberikan dukungan moral bagi keluarga yang masih mencari sanak saudara mereka. Hingga kini, banyak keluarga korban yang masih menunggu kabar kerabat mereka yang belum ditemukan, sementara proses pemulihan dan penyaluran bantuan terus berlangsung di wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Hingga saat ini, banyak keluarga korban masih menunggu kabar kerabat mereka yang belum ditemukan. Sementara proses pemulihan dan penyaluran bantuan terus berlangsung di wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Aksi penghormatan di Madrid menjadi simbol solidaritas internasional bagi para korban gempa Venezuela, sekaligus pengingat akan pentingnya kerjasama kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan El Hatilo, negara bagian Miranda, Venezuela dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya kaiman di saluran drainase perubahan. Satwa sepanjang 1,5 meter itu berhasil dievakuasi petugas tanpa menimbulkan korban jiwa, dan berikut laporannya untuk Anda. Keberadaan buaya pertama kali dilaporkan oleh warga setempat setelah hewan tersebut terlihat berada di dalam saluran drainase kawasan La Lagunita Country Club El Hatilo. Petugas dari tim perlindungan sipil, kepolisian lokal, dan otoritas lingkungan segera datang ke lokasi untuk mengamankan reptil tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengingat posisi hewan berada di luar habitat alaminya dan berada di tengah lingkungan permukiman warga. Kementerian Ekososialisme Venezuela menyatakan, hewan yang ditemukan merupakan seekor kaiman krokodilus dengan panjang sekitar 1,5 meter. Setelah berhasil diamankan, satwa tersebut mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal sebelum dipindahkan sementara ke Pusat Konservasi Caicacwanal di El Hatilo. Meski menyebabkan kehebohan di kalangan warga, pihak berwenang memastikan tidak ada korban dalam insiden ini, serta menghimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan satwa liar di lingkungan permukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa besar yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu. 2 kapal angkatan laut diberangkatkan dari pelabuhan Veracruz membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi para korban bencana. Kapal Isla Holbox dan Huasteca resmi bertolak dari pelabuhan Veracruz setelah proses pemuatan bantuan kemanusiaan selesai dilakukan. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Meksiko untuk membantu penanganan dampak gempa besar yang melanda Venezuela. Kapal Isla Holbox membawa sekitar 1.750 meter kubik bantuan berupa air minum kemasan, obat-obatan, peralatan medis, serta perlengkapan kebersihan pribadi. Kapal ini juga mengangkut 4 unit pemurni air yang masing-masing mampu memproduksi 1.000 liter air minum per jam. Sementara itu, kapal Huasteca membawa lebih dari 250 meter kubik air minum dan berbagai bantuan lain yang dikumpulkan melalui posko donasi pemerintah di kota Meksiko. Sekitar 100 personel angkatan laut dilibatkan dalam operasi ini, mulai dari proses pemuatan, pengiriman, hingga penyaluran bantuan setelah tiba di lokasi. Kedua kapal diperkirakan tiba di Venezuela dalam waktu 6 hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah Meksiko juga telah mengirim 8 generator listrik untuk membantu pemulihan wilayah terdampak gempa. Berdasarkan data resmi terbaru,
Gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan hampir 3.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 16.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan yang juga melanda wilayah Pyrenees Orientales, Prancis Selatan terus meluas hingga Selasa waktu setempat. Lebih dari 12.000 warga dievakuasi dan hampir 5.000 hektar lahan hangus terbakar. Kebakaran hutan yang terjadi di Departemen Pyrenees Orientales dekat perbatasan Prancis dan Spanyol masih belum berhasil dikendalikan. Rekaman dari wilayah Rodez menunjukkan rumah-rumah yang hangus, kendaraan terbakar, serta lahan yang menghitam akibat dilalap api. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat penampungan sementara di kota Tuir. Di lokasi pengungsian, para relawan menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Pihak berwenang menyatakan api masih berkobar di dekat sejumlah permukiman, sehingga warga belum diizinkan kembali ke rumah demi alasan keselamatan. Sekitar 700 petugas pemadam, dibantu pesawat dan helikopter pemadam kebakaran, masih terus berupaya menjinakkan api yang diperparah oleh angin kencang, cuaca panas, dan kondisi vegetasi yang kering. Hingga kini kebakaran telah menghanguskan lebih dari 4.900 hektar lahan dan melukai 16 orang, termasuk 4 petugas pemadam kebakaran. Insiden ini juga memaksa penyelenggara balap sepeda Tour de France menutup akses penonton di rute etap ketiga agar petugas dapat memfokuskan penanganan kebakaran. Untuk membantu operasi pemadaman, Uni Eropa menggerakkan 4 pesawat pemadam serta lebih dari 100 petugas dari Siprus dan Swedia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat China berhasil mengevakuasi seluruh korban yang tertimbun tanah longsor di Provinsi Gansu. Dari total 33 orang yang tertimbun, 21 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tanah longsor menerjang lembah pegunungan di Kabupaten Tancang, Kota Longnan, Provinsi Gansu, Cina, Selasa pagi. Bencana tersebut menimbun sekelompok pekerja kehutanan yang sedang beraktivitas di lokasi. Rekaman dari lokasi menunjukkan jalur longsor membelah kawasan hutan, sementara alat berat terus mengeruk tumpukan tanah dan material untuk mencari korban. Pemerintah setempat menyatakan operasi pencarian dan evakuasi resmi berakhir pada Rabu pagi. Dari 33 korban yang tertimbun, 21 orang dinyatakan meninggal dunia, 7 orang mengalami luka ringan, sedangkan 5 orang lainnya selamat tanpa cedera. Pemerintah Cina juga menggelar mengheningkan cipta selama 1 menit dalam konferensi pers saat mengumumkan data terbaru korban. Sementara itu, Otoritas Penanggulangan Bencana Cina mengerahkan tim khusus ke lokasi dan Komisi Pembangunan serta Reformasi Nasional mengalokasikan dana darurat sebesar 30 juta yuan atau lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat untuk pemulihan dan bantuan darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, topan Maisyak memicu banjir dan cuaca ekstrim sejumlah wilayah Cina. Meski kekuatannya telah melemah setelah masuk ke daratan, hujan lebat dan angin kencang masih menyebabkan banjir, longsor, serta menelan sedikitnya 15 korban jiwa. Rekaman dari kota Fangchenggang, Guangxi memperlihatkan gelombang besar menghantam pesisir. Pohon-pohon tumbang diterpa angin kencang serta petugas penyelamat menembus banjir untuk menjangkau warga terdampak. Sejumlah kendaraan terlihat terendam air, sementara truk berupaya menerobos jalan yang dipenuhi lumpur dan puing akibat terjangan topan. Di wilayah lain, sungai-sungai di Provinsi Liaoning dan Jilin meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cina Timur Laut. Pusat Meteorologi Nasional Cina masih mempertahankan status peringatan oranye untuk hujan lebat. Curah hujan ekstrim diperkirakan masih akan melanda Guangxi, Guangdong, Hainan, Liaoning, dan Jilin. Topan Maisak sebelumnya menerjang Pulau Hainan, menyeberangi Teluk Beibu, dan kemudian mendarat di wilayah perbatasan Cina-Vietnam sebelum bergerak ke Guangxi. Hujan lebat memicu kenaikan debit air di puluhan sungai hingga melampaui batas waspada. Pemerintah Cina mengaktifkan status tanggap darurat banjir level 3 di Guangxi, serta menghentikan sementara sejumlah layanan kereta cepat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Otoritas juga mengerahkan tim penanganan bencana dan mengirim ribuan paket bantuan ke daerah terdampak.
Warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir bandang, tanah longsor, luapan sungai, serta genangan di kawasan perkotaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, fenomena alam langka berupa puting beliung air atau water sport muncul di atas Teluk Finlandia, Saint Petersburg, Rusia. Meski tampak menjulang dan juga menarik perhatian, otoritas setempat memastikan bahwa fenomena ini umum terjadi saat cuaca buruk dan tidak menimbulkan ancaman serius. Fenomena puting beliung air ini terekam muncul di atas perairan Teluk Finlandia dengan bentuk corong awan yang memanjang dari langit menuju permukaan air. Menurut pengelola kompleks Slakta Center, fenomena serupa cukup sering terjadi di wilayah ini ketika kondisi cuaca memburuk, namun umumnya tidak berkembang menjadi tornado berbahaya. Ahli menjelaskan puting beliung air di kawasan Saint Petersburg terbentuk akibat pusaran udara berintensitas rendah yang hanya bertahan selama beberapa menit sebelum menghilang dengan sendirinya. Secara umum, puting beliung air memiliki diameter 5 hingga 200 meter dan dapat berlangsung antara 15 hingga 30 menit. Berbeda dengan tornado di darat, fenomena ini tidak selalu disertai angin berkecepatan tinggi, sehingga resikonya jauh lebih rendah. Fenomena ini menjadi atraksi alam yang jarang terjadi dan menarik perhatian warga maupun pengamat cuaca. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Uganda kembali memulangkan ratusan warganya dari Afrika Selatan melalui program evakuasi sukarela. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan dan aksi protes anti-imigran yang menargetkan warga asing di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Pesawat yang membawa 255 warga Uganda mendarat di Bandara Internasional Entebbe dan disambut oleh pejabat pemerintah serta petugas setempat. Kedatangan mereka menjadi gelombang evakuasi ketiga yang dilaksanakan pemerintah Uganda. Dengan kedatangan rombongan terbaru ini, jumlah warga Uganda yang berhasil dipulangkan telah melampaui 560 orang. Sebelumnya penerbangan pertama membawa 273 warga, sedangkan penerbangan kedua memulangkan 34 orang. See that every Ugandan who is in distress gets repatriated. So I would like to advise that keep each other's keeper and we should be able to see that we communicate. We are there for you, the government is there for you, as well as the embassy. Pemerintah Uganda juga meminta warganya yang masih berada di Afrika Selatan untuk saling membantu dan tetap menjalin komunikasi dengan kedutaan besar selama proses evakuasi berlangsung. Sementara itu, diplomat Uganda Dixon Okwang menyatakan bahwa operasi pemulangan berjalan lancar berkat dukungan Angkatan Pertahanan Uganda dan berbagai instansi pemerintah. Ia menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama meskipun mereka harus meninggalkan pekerjaan dan harta benda di Afrika Selatan. Hingga kini sekitar 600 warga Uganda lainnya yang terdaftar di Pretoria, Durban, dan Cape Town masih menunggu proses evakuasi. Pemerintah Uganda menyatakan penerbangan tambahan akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan seluruh warga yang meminta bantuan dapat dipulangkan dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump menyatakan gencatan senjata Amerika Serikat Iran berakhir. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran Selasa waktu setempat. Serangan tersebut juga terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir dan juga menegaskan tidak ingin melanjutkan perundingan dengan Teheran.
Sebuah ledakan besar terlihat mengguncang kota pelabuhan Chabahar, Iran. Rekaman yang diunggah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di akun Truth Social menunjukkan munculnya bola api besar disertai suara ledakan. Militer Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan serangan tambahan ke Iran. Washington mengatakan operasi itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal dagang dan awak sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional tersebut. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO di Ankara, Turki, Trump juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Iran dan menegaskan tidak melihat alasan untuk melanjutkan perundingan. Sebelum eskalasi terbaru ini, Washington dan Teheran menandatangani memorandum kesepahaman pada 17 Juni yang membuat kesepakatan gencatan senjata serta membuka putaran awal negosiasi di Swiss. Namun dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut sehingga ketegangan kembali meningkat di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang juga diklaim menunjukkan peluncuran rudal ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini disebut sebagai balasan atas operasi militer Amerika Serikat di wilayah Iran. IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran rudal ke arah target-target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pada salah satu rudal terlihat tulisan yang menyatakan peluncuran tersebut dilakukan atas nama para pembela perekonomian Iran, pelabuhan-pelabuhan Iran, serta pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Dalam keterangannya, IRGC mengklaim telah menargetkan 85 fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk yang berada di Bahrain dan Kuwait. Klaim itu muncul setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan gelombang baru serangan ke Iran pada 7 Juli. Menurut CENTCOM, lebih dari 80 target diserang menggunakan amunisi presisi sebagai respon atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, pemerintah Kuwait dan Bahrain menyatakan berhasil mencegat serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran pada Rabu. Menyusul eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir dan menilai tidak ada lagi manfaat melanjutkan perundingan dengan Teheran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat di tengah mendesaknya proses diplomasi antara kedua negara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menegaskan Teheran belum melanjutkan pembahasan teknis dengan Washington dan menyalahkan sikap serta tindakan agresif pemerintah Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Garibabadi dalam keterangannya kepada media menyampaikan, meski memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat telah ditandatangani beberapa pekan lalu, hingga kini belum ada kelanjutan pertemuan teknis yang dijadwalkan pasca perundingan di Swiss. Iran mengaku membatalkan pertemuan tersebut, menyusul meningkatnya ketegangan, termasuk insiden di Selat Hormuz serta tindakan yang disebut menargetkan sejumlah lokasi di wilayah Iran. Dalam kesempatan yang sama, Garibabadi juga mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai sering melontarkan pernyataan menyerang berbagai negara dan tidak menghormati tatanan hukum internasional. ما هیچ تفاوتی بین مقامات آمریکایی قائل نیستیم. همه اونها سیاست‌های صلح‌جویانه و استقلالی رو دنبال کردن، اما رئیس جمهوری که الان آمریکا در واقع باش مواجه هست نه ساختارهای بین‌المللی رو میشناسه، نه مسئولیت و حقوق بین‌الملل رو و مرتباً هم از ادبیات‌های توهین‌آمیز علیه کشورهای مختلف استفاده میکنه و این ذهن در واقع جامعه آمریکا هست در این زمینه. همونگونه که جناب عالی هم به خوبی اشاره کردید، شایسته خودش هست تمام این توهین‌هایی که علیه ملت شریف ایران. Hingga kini belum ada kepastian kapan dialog teknis antara Iran dan Amerika Serikat akan dilanjutkan. Ketegangan terbaru ini menambah panjang daftar hambatan dalam upaya kedua negara untuk membangun kembali jalur diplomasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Uni Eropa mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik Iran untuk mematuhi gencatan senjata dan menghindari tindakan yang dapat menggagalkan upaya diplomasi. Seruan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan bahwa manfaat melanjutkan perundingan dengan Teheran. Uni Eropa menegaskan bahwa diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian berkelanjutan atas konflik yang melibatkan Iran. Juru bicara urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Anwar El-Aouni, mengatakan seluruh pihak harus mematuhi gencatan senjata, melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menghindari tindakan yang dapat mengancam proses diplomasi. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak melihat manfaat untuk berkelanjutan perundingan dengan Iran dan menyebut para pemimpin Teheran sebagai pembohong. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan telah melancarkan serangan ke Iran dengan alasan merespons serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Kalibaf, menuduh Washington melakukan pelanggaran besar terhadap memorandum kesepahaman, termasuk melalui serangan ke wilayah selatan Iran. Dalam kesempatan yang sama, Komisi Eropa juga menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark. Menyusul kembali munculnya pernyataan Trump yang mendorong penguasaan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat. Komisi Eropa turut menyatakan akan terus melindungi kepentingan negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk dalam menyikapi perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat terkait belanja pertahanan NATO dan hubungan perdagangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan tidak ada ketegangan dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela KTT NATO. Meski sebelumnya Trump juga melontarkan kritik terhadap Spanyol, Sánchez menyebutkan percakapan keduanya ini berlangsung santai dan penuh keakraban. Pernyataan ini disampaikan Pedro Sánchez saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai hubungannya dengan Donald Trump di tengah berlangsungnya KTT NATO. Sebelumnya, Trump melontarkan kritik keras terhadap Spanyol, termasuk menyebut negara tersebut sebagai sekutu yang buruk dan menyinggung posisinya di dalam aliansi NATO. Namun, Sánchez menegaskan bahwa hubungan diplomatik antara Spanyol dan Amerika Serikat tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, pertemuan singkat bersama Trump tidak membahas isu politik yang sensitif, melainkan berlangsung dalam suasana akrab. Tarjeta roja no hemos hablado. Hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito que es del desarrollo del propio mundial en Estados Unidos. Algo hemos hablado de golf también, que es el presidente Trump un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno, hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial. Sánchez menegaskan Spanyol akan terus menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO, serta menilai kerjasama antar negara tetap menjadi prioritas, meski terdapat perbedaan pandangan politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kembali melontarkan pernyataan tegas terkait Israel. Dalam sebuah wawancara, Trump mengklaim Israel tidak akan bertahan hingga saat ini jika bukan karena dukungan pemerintahannya serta kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai hubungan Israel, Turki, dan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Trump menegaskan bahwa tidak ada Presiden Amerika Serikat yang memberikan dukungan lebih besar kepada Israel selain dirinya. Ia menyebut sejumlah kebijakan yang pernah diambil selama masa jabatannya, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pengakuan atas kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan. Trump juga memuji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang disebutnya sebagai pemimpin masa perang yang kuat, serta menilai hubungan kerjasama di antara keduanya berjalan sangat baik selama menghadapi berbagai konflik. We had and have a very good relationship, but he was a great wartime prime minister. If you had other prime ministers, you know what? It wouldn't be in Israel right now. You know that? It wouldn't be. It would have been blown to pieces by Iran. If you had a weak prime minister, you wouldn't have. And if you had a different president, I guarantee there wouldn't be an Israel. Israel wouldn't exist today if you didn't have
me as president. Pernyataan Trump muncul di tengah kembalinya pembahasan mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel dan kondisi keamanan di Timur Tengah, yang masih menjadi salah satu isu utama dalam politik dan diplomasi internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah baliho bertuliskan kegagalan total muncul di berbagai wilayah Israel termasuk di jalan tol Ayalon Tel Aviv. Kampanye ini juga muncul di tengah memanasnya konflik politik menjelang pemilihan parlemen yang diperkirakan digelar pada Oktober mendatang. Baliho raksasa bertuliskan di Iran, di Lebanon, di Gaza, kegagalan total, terpasang di jalan tol Ayalon, salah satu jalur utama di kota Tel Aviv. Kampanye tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan antara pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Lembaga Peradilan Israel. Pada minggu lalu, Kabinet Israel secara bulat memutuskan untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait otoritas penyiaran televisi dan radio. Langkah ini disebut sebagai yang pertama dalam sejarah Israel, di mana pemerintah menolak menjalankan putusan pengadilan tertinggi. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan Dewan Otoritas Penyiaran Komersial tetap menjalankan tugas dan proses pengangkatan anggota, meskipun jumlah anggotanya tidak memenuhi batas minimum. Namun, Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menilai putusan tersebut sebagai bentuk campur tangan kekuasaan yudikatif. Keputusan pemerintah itu menuai kritik dari partai oposisi dan pakar hukum yang menilai langkah tersebut dapat memperuncing konflik mengenai pemisahan kekuasaan di Israel. Pihak menggagas kampanye menyatakan pemerintah berupaya mengalihkan perhatian publik ke isu persoalan yudikatif menjelang pemilu, alih-alih menjawab kritik terkait kebijakan dan kondisi keamanan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan diplomatik kembali muncul terkait dengan rencana Amerika Serikat yang mempertimbangkan pemulihan akses Turki ke program pesawat tempur siluman F-35. Israel secara tegas menolak langkah tersebut dan menilai keunggulan militernya di kawasan harus tetap dijaga. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan pemerintahannya telah menyampaikan kepada Washington bahwa Israel menentang penjualan pesawat tempur F-35 kepada Turki. Menurut Sa'ar, penjaga keunggulan militer Israel di Timur Tengah merupakan kebijakan yang selama ini didukung oleh Amerika Serikat. Israel menilai langkah tersebut penting mengingat dinamika keamanan yang terus berkembang di kawasan. Perdebatan ini menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Turki dalam program F-35. Sebelumnya, Turki dikeluarkan dari program tersebut pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia dan dinilai menimbulkan resiko keamanan bagi teknologi NATO. We made it clear that we oppose to the F-35 to sell F-35 planes to Turkey. Prime Minister himself told that to President Trump. The United States, first of all, it's critical that Israel, in the region we are living, will maintain its, I would say, quality advantage, and this was always the policy of the United States, to support that advantage. Pernyataan Sa'ar disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman di Yerusalem. Sementara itu, pembahasan mengenai masa depan Turki dalam program F-35 diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang terus menyita perhatian dalam hubungan antara Washington, Ankara, dan sekutu-sekutunya di NATO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat keamanan Suriah memperketat pengamanan di pusat kota Damaskus setelah 2 ledakan mengguncang kawasan dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Rekaman video menunjukkan personel Kementerian Dalam Negeri pemerintah Suriah, petugas investigasi kriminal, serta aparat keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamanan di sekitar Hotel Four Seasons, tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rombongannya menginap, diperketat dengan penempatan personel bersenjata dan kendaraan kepolisian.
Menurut otoritas Suriah, 2 alat peledak rakitan meledak di dekat hotel dan mengakibatkan 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa ledakan terjadi di luar ring pengamanan yang telah ditetapkan untuk kunjungan Presiden Prancis. Pihak berwenang menegaskan insiden tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Macron maupun rombongannya. Istana Elysee juga memastikan kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Damaskus tetap berlangsung sesuai jadwal. Bahkan Macron dilaporkan tidak mendengar suara ledakan karena sedang dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Shara. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara barat ke Suriah sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmad al-Shara, sekaligus kunjungan pertama Presiden Prancis ke negara tersebut sejak tahun 2009. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Irak iringi pemakaman Khamenei di Najaf. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, ribuan warga Irak mengirimi prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatollah Ali Khamenei di kota suci Najaf pada Rabu waktu setempat. Prosesi ini juga menjadi salah satu rangkaian upacara perpisahan sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad, Iran. Ribuan pelayat memadati jalanan kota suci Najaf, Irak untuk mengantarkan peti jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan truk membawa peti jenazah dikawal lautan pelayat, termasuk sejumlah anggota keluarga Khamenei. Massa juga mengibarkan bendera Iran dan Irak sepanjang rute prosesi. Salah satu pelayat menyatakan Iran dan Irak memiliki ikatan yang tidak terpisahkan, baik dalam masa damai maupun saat menghadapi krisis. Pelayat lain menilai digelarnya upacara pemakaman di Iran dan Irak mencerminkan besarnya pengaruh Khamenei di dunia Islam, khususnya di kalangan ulama Syiah. Media Irak melaporkan prosesi di Najaf berakhir setelah peti jenazah tiba di kompleks makam Imam Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya iring-iringan pemakaman dimulai dari kawasan Jirs al-Kufa. Selanjutnya jenazah Khamenei dijadwalkan dibawa ke kota Karbala untuk melanjutkan rangkaian upacara penghormatan. Setelah prosesi di Irak selesai, jenazah akan dibawa kembali ke kota Mashhad di provinsi Khorasan Razavi, Iran untuk dimakamkan pada 9 Juli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, prosesi upacara pemakaman Khamenei dilanjutkan di kompleks makam Imam Ali di kota suci Najaf, Irak. Prosesi ini juga menjadi salah satu rangkaian terakhir sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad, Iran. Ribuan pelayat berkumpul di kompleks makam Imam Ali di kota suci Najaf, Irak untuk mengantarkan peti jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan massa berdesakan mengiringi dan mengangkat peti jenazah yang diselimuti bendera Iran. Pada peti jenazah juga terdapat tulisan salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Menurut kantor berita Irak, prosesi pemakaman di Najaf telah selesai dilaksanakan. Sebelum tiba di kompleks makam Imam Ali, iring-iringan dimulai dari kawasan jembatan Kufa dan melintasi sejumlah jalan utama di kota Najaf. Selanjutnya jenazah Khamenei dijadwalkan dibawa ke kota Karbala untuk melanjutkan rangkaian upacara penghormatan. Rangkaian prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini akan ditutup di kota Mashhad, provinsi Khorasan Razavi, Iran, pada 9 Juli, tempat Khamenei akan dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebelumnya jutaan warga Iran memadati jalan-jalan ibu kota Teheran untuk mengikuti prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga Iran datang memberikan penghormatan terakhir sekaligus menyatakan tekad untuk meneruskan perjuangan sang pemimpin.
Rekaman menunjukkan lautan manusia mengelilingi truk yang mengangkut peti jenazah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya. Warga Iran membawa bendera dan foto Khamenei sambil mengiringi prosesi pemakaman. Media Iran melaporkan prosesi dimulai dari Jalan Damavan di Teheran Timur menuju Imam Hussein Square, Revolution Square hingga Azadi Square sebelum jenazah diberangkatkan ke kota Qom. Pemerintah Iran menyatakan rangkaian prosesi pemakaman akan berlanjut sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis mendatang. Suasana haru menyelimuti sepanjang rute prosesi. Sejumlah personel militer turut mengawal iring-iringan pemakaman yang dihadiri jutaan warga dari berbagai daerah. Kehadiran mereka bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan juga menegaskan komitmen untuk meneruskan perjuangan yang diyakini telah ditinggalkan oleh sang pemimpin. Rangkaian upacara penghormatan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Juli nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mahasiswa dan peneliti di Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, mengembangkan inovasi dengan berupa es krim berbahan tepung larva tuyu-tuyu, dan produk ini diklaim memiliki kandungan protein tinggi sekaligus mempertahankan cita rasa manis yang akrab di lidah masyarakat. Larva tuyu-tuyu yang merupakan larva kumbang kelapa sawit Amerika Selatan. Selama ini sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Amazon karena kaya akan nutrisi. Melalui penelitian di program Teknik Kimia dan Ilmu Pangan UMSA, larva tersebut diolah dengan teknologi freeze drying atau pengeringan beku untuk mempertahankan kandungan gizinya. Setelah dikeringkan, larva dihaluskan menjadi tepung dan dicampur dengan bubur buah cherry roya, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur lembut dan kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Pero ¿cómo por un proceso de liofilización de la larva de tuyo-tuyo? ¿Pero por qué con la larva de tuyo-tuyo? ¿Y por qué no con otro, no? Porque la larva de tuyo-tuyo nos aporta variedad de propiedades nutrientes, en el caso lo que son las proteínas. En eso estaba basado mi proyecto de grado, pero han aparecido más nutrientes en los cuales hay carbohidratos, lípidos, minerales. O sea, había tenido, como ven, este gusanito, este insecto de la larva tuyo-tuyo tiene bastantes. Incluso en la Amazonía lo utilizan como un remedio casero. Meski berbahan dasar serangga, rasa es krim ini tetap manis dan didominasi oleh cita rasa buah serikaya atau cherry boya. Inovasi ini juga mendapat respon positif dari para pengunjung yang mencoba produk tersebut. Dosen program Ilmu Pangan UMSA menyebut, tepung larva tuyu-tuyu mengandung protein sekitar 20 hingga 30%. Sehingga memiliki nilai gizi yang tinggi untuk dijadikan bahan pangan. Selain es krim, tepung larva ini juga berpotensi digunakan untuk membuat roti, biskuit, dan berbagai produk pangan lainnya sebagai sumber protein berkelanjutan. Melalui inovasi ini, para peneliti berharap larva tuyu-tuyu tidak lagi dipandang sebagai makanan yang tidak lazim, melainkan menjadi salah satu solusi sumber protein alternatif yang bergizi, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah bagi industri pangan di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah kafe yang berdiri di atas tebing setinggi 600 meter di kawasan pegunungan Yandang, Wenzhou, China menjadi destinasi favorit para wisatawan. Kafe bernama Cloud Top Type ini menawarkan sensasi menyeruput kopi dengan pemandangan lembah berkabut dan juga pegunungan yang memukau. Berada di bibir tebing dengan teras yang menjorok ke arah jurang, kafe ini menyuguhkan suasana tenang berpadu udara pegunungan yang sejuk.
Selama berada di lokasi, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan pemandangan pegunungan, lembah berkabut, dan tebing batu alami yang menjadi ikon kawasan Nyangdang. Pengunjung menilai kafe ini memberikan cara baru untuk menikmati keindahan pegunungan Nyangdang. Jika sebelumnya wisatawan hanya datang untuk mendaki, kini mereka dapat bersantai sambil menikmati pemandangan alam dari ketinggian. 实际体验下来，印象远远超出预期吧，因为这里它周围都是这种原生的崖洞打造，然后没有过度的去破坏这种山体，视野也非常的开阔，而且这里还有一个非常好的打卡点，咖啡饮品也融入了本地的特色，口味也我们喝起来也很符合我们自己的感觉，而且它的价格其实相比其他的那种景点来说也没有溢价什么的，所以我们整体感受氛围特别好。 Pegunungan Nyangdang sendiri merupakan salah satu UNESCO Global Geopark yang terkenal dengan bentang alam vulkanik, air terjun, tebing curam, serta kuil-kuil bersejarah. Kehadiran kafe di atas tebing ini menjadi daya tarik baru yang memadukan keindahan alam dengan konsep wisata modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Seni Patung Pasir Tongxiao resmi dibuka di Miaoli, Taiwan pada Jumat waktu setempat. Ajang tahunan ini menampilkan puluhan karya patung pasir dari seniman lokal dan mancanegara serta menjadi salah satu destinasi wisata musim panas unggulan di Taiwan. Festival Seni Patung Pasir Tongxiao kembali digelar di kawasan Pantai Tongxiao, Kabupaten Miaoli, Taiwan. Pengunjung memadati lokasi untuk menikmati pameran patung pasir sambil berwisata di kawasan pantai. Sebanyak 29 patung pasir dipamerkan pada penyelenggaraan tahun ini. Para seniman dari Taiwan dan berbagai negara masih menyelesaikan sentuhan akhir pada sejumlah karya menjelang pembukaan resmi. Salah satu karya utama bertajuk Heart of the World mengambil inspirasi dari bunga tung yang menjadi ikon Kabupaten Miaoli. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan patung pasir, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto serta menyaksikan langsung proses pembuatan patung oleh para seniman. Festival yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berlangsung mulai 4 Juli hingga 6 September. Rangkaian acara meliputi kompetisi internasional patung pasir, pertunjukan musik, pasar kreatif, dan beragam aktivitas keluarga. Sejak pertama kali digelar pada 2024, Festival Pasir Tongxiao terus berkembang dan kini menjadi salah satu ikon wisata musim panas di Kabupaten Miaoli, Taiwan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tabu gendang dari China dan juga Afrika berpadu dalam sebuah pertunjukan budaya di kota Changde, Provinsi Hunan, China. Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus mengupaya memperkenalkan warisan budaya tak benda dari kedua kawasan. Pertunjukan diawali dengan penampilan para penabuh gendang dari China dan Afrika yang membawakan irama tradisional masing-masing di hadapan ratusan pengunjung. Tak hanya menyaksikan pertunjukan, para pengunjung juga dapat mencoba menabuh gendang, mengikuti tarian bersama, serta menyaksikan atraksi tari naga yang menjadi salah satu ikon budaya Tiongkok. 朋友推荐我过来的，就专门过来看一下这场特色的演出。彝族大鼓的话是晚晚到来，非洲鼓的话是激情澎湃，两种不同的这个节奏融合在一起，听起来就非常的一个新奇。 Kegiatan bertajuk China Afrika Drum Music Intangible Cultural Heritage Exchange ini berlangsung selama 4 hari di 3 lokasi berbeda di kota Changde. Delegasi budaya dari Burundi turut ambil bagian dengan menampilkan tarian ritual genderang kerajaan yang menjadi salah satu warisan budaya khas negara tersebut. Acara ini merupakan bagian dari program tahunan. Acara ini merupakan bagian dari program Tahun Pertukaran Antar Masyarakat Cina Afrika 2026 yang bertujuan mempererat hubungan budaya dan kerjasama antar masyarakat di kedua kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah organisasi di Kenya mengembangkan kursi roda berbahan bambu lokal untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Inovasi ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan cepat dibandingkan dengan kursi roda impor. Rekaman video memperlihatkan para pekerja di bengkel kota Kijabe sedang memotong, menghaluskan, dan merakit rangka kursi roda dari bambu sebelum dipasangkan dan diuji coba oleh para pengguna. Teknisi bengkel menjelaskan bambu dipilih karena mudah didapatkan di Kenya, berbobot ringan, tidak berkarat, serta mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Selain itu, bambu dibeli langsung dari petani lokal, sementara komponen lain seperti roda dan bantalan juga diperoleh dari pemasok dalam negeri. Program yang dikelola oleh organisasi bernama Bethany Kids ini menggabungkan keahlian pengrajin lokal dan tenaga rehabilitasi untuk membuat kursi roda sesuai dengan kondisi fisik masing-masing anak. Pakar mobilitas dan fisioterapis Bethany Kids Joseph Kaupe menyebut keterbatasan akses terhadap kursi roda anak di Kenya menjadi alasan utama untuk lahirnya program ini. Menurutnya, kursi roda impor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk tiba dan harganya sulit dijangkau oleh banyak keluarga. In Kenya, we have limited access to kids wheelchairs. So most of the children normally don't get access to these products. So that's why, as Bethany Kids, we decided to come up with home solution to reduce that timeline of importing wheelchairs from abroad. So that to make them get access to these products on time. Salah satu pengguna kursi roda, Billy Nganga, yang juga menilai produk lokal ini memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, kursi roda harus diimpor atau diperoleh melalui bantuan organisasi dengan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Back then, a good wheelchair was very expensive, or it was not even locally available. And if you had one, you had either to import or have someone get it for you, which would probably take a very long time. Or even organizations that were willing to get you one either needed you to part with a lot of money, which a good percent of people who are wheelchair users. Selain memperluas akses mobilitas bagi anak-anak disabilitas, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan memberdayakan petani bambu dan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pengguna menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.